Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Nabi Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya ta'zimi Bapak dosen Muhammad Majdi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Informasi, Teknologi, dan Inovasi BK. Dan yang saya hormati teman-teman muslim wal muslimat dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya saya Chandra Nugraha dan teman saya Malik Fajar dan Muhammad Haidar Asifa. Kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Buntut Pesantren Cirebon dari jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Di video ini kami akan mempresentasikan tentang 9 elemen digital. Sebelum masuk ke videonya, saya akan memberikan pantun. Anak burung pergi ke rawa-rawa, punya tujuan mencari mangsa. Tetap berjuang wahai mahasiswa, demi kemajuan nusa dan bangsa. Selanjutnya saya Chandra Nugraha sebagai moderator dan Malik Fajar sebagai pemateri pertama dan Muhammad Haidar sebagai pemateri yang kedua. Lanjut ke pematerinya, silakan kepada Malik Fajar untuk menerangkannya. Oke, terima kasih kepada saudara Chandra. Saya akan melanjutkan apa itu elemen. Menurut Reble, mengartikan pentingnya kewarganegaraan di digital di kalangan pelajar di tengah arus pesatnya pertumbuhan teknologi. Maka kewarganegaraan digital perlu diperkenalkan agar mereka menguasai kompetensi digital dalam bidang konteks dan demokrasi. Jadi menurut Mike Roble, untuk saat ini masyarakat dan pelajar itu harus mengerti dan memahami dan mempelajari apa itu digitalisasi. Digitalisasi adalah suatu sistem yang di dalamnya itu mempunyai konteks demokrasi atau partisipator, dan di dalam itu agar kita itu bisa bersaing dengan cara sehat, tuh kita juga sebelum kita bersaing dengan cara, kita harus tahu dulu apa itu digital. Kenapa kita perlu mempelajari digital dan apa pentingnya digital? Nah, pentingnya digital itu agar kita itu bisa memahami dan menguasai, agar kita nggak salah paham apa itu dinamakan digital itu, digitalisasi itu. Dan kita juga harus pintar-pintar mana itu kok sumber informasi digital itu yang benar dan konteksnya benar dan konteksnya salah. Nah, jadi kita harus benar-benar mempelajari digitalisasi. Bukan saja pelajar atau yang lain. Seorang masyarakat juga perlu mempelajari apa itu teknologi. Teknologi itu ialah kumpulan jaringan yang di dalamnya itu terdapat informasi dan komunikasi sehingga mereka itu mempermudah mengaksesnya. Kewarganegaraan juga digital itu adalah sarana yang dapat membantu guru atau orang tua atau siapapun itu dalam menggunakan teknologi untuk kepentingan sehari-hari. Jadi bukan seorang pelajar juga yang harus mengetahui apa itu teknologi dan mempelajari apa itu teknologi.
seorang guru dan orang tua itu juga harus tahu apa itu teknologi dan kenapa teknologi itu harus ada dan kenapa kita harus mempelajari teknologi itu sendiri agar kita itu tidak tertinggal atau kita itu tersaing jauh amat jauh. Baik, terima kasih. Selanjutnya ialah konsep 9 elemen pada masyarakat digital. Kewarganegaraan digital memiliki 9 elemen kewarganegaraan digital yang tidak kalah penting untuk kita pahami. Berikut ini adalah 9 elemen yang dikelompokkan menurut Machiavelli. Yang pertama ialah akses digital. Akses digital merupakan hak yang dimiliki oleh masyarakat digital untuk melalui akses fasilitas teknologi informasi atau IT. Dan yang kedua adalah komunikasi digital. Komunikasi digital merupakan sebuah proses interaksi yang terjadi dalam masyarakat digital, baik di lingkungan bisnis, lingkungan akademis, lingkungan masyarakat, dan lingkungan kerja yang intinya melakukan interaksi antara individu atau kelompok untuk bertukar segala bentuk informasi. Bagi yang ketiga ialah hak digital. Hak digital ditunjukkan untuk perlindungan masyarakat digital dari penyalahgunaan di dunia digital. Kemudahan melakukan unduhan, penyimpangan, kemudian menduplikasi dan menyebarkan kembali segala bentuk konten informasi. Terus yang keempat ialah etika digital. Masyarakat digital harus memiliki etika digital dengan mematuhi jenis segala aturan dan norma yang ada saat menggunakan perangkat teknologi maupun akses digital. Terus yang kelima ialah literasi digital. Literasi digital yang dimaksud dalam hal ini adalah sikap dan kemampuan masyarakat khususnya individu dalam menggunakan segala bentuk akses digital dan teknologi. Terus yang keenam ialah hukum digital. Hukum digital merupakan komponen yang harus ditaati dalam penggunaan teknologi, komunikasi, dan informasi dengan tujuan agar tidak ada pelanggaran hukum di dunia digital. Yang ketujuh ialah keamanan digital. Keamanan digital merupakan proses yang dilakukan dalam rangka melindungi setiap bentuk kejahatan yang berkaitan dengan dunia digital dalam bentuk proses interaksi yang terjadi dengan memberikan hak akses melalui password dan keamanan lainnya demi menjaga akses privasi selama berinteraksi pada dunia digital. Terus yang ke-8 ialah transaksi digital. Transaksi digital merupakan proses transaksi secara digital menggunakan perangkat teknologi dan melalui akses digital. Kemudian yang terakhir ialah kesehatan digital. Kesehatan digital meliputi proses komunikasi dengan tenaga kesehatan secara online atau digital dan beragam perkembangan teknologi digital di bidang kesehatan, baik fase diagnose, layanan, perawatan, rehabilitasi, pemulihan, edukasi, sampai dengan penjaminan atau pembiayaan kesehatan. Sekian video presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas dan yang mau bertanya dan yang mau menambahkan dalam materinya, silahkan di kolom komentar. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada perkataan yang benar, itu datangnya dari Allah, dan apabila ada perkataan yang salah, itu datangnya dari seorang al-fakir. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.